Dan untuk memperbarui informasi terkait pemeriksaan Saka Tatal hari ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis NTV Elisa Sinaga langsung dari Bareskrim Polri. Elisa, bagaimana jalannya pemeriksaan Saka Tatal hari ini? Ya, Mona, pemeriksaan dari mantan terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon ini, yakni Saka Tatal, sudah selesai dilakukan oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Saka Tatal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait keterangan palsu 55 waktu Indonesia Barat dan diajukan 32 pertanyaan. Jadi memang Saka Tatal ini diperiksa selama lebih dari 3 jam dan beberapa pertanyaan diantaranya sempat dibeberkan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal terkait keberadaan Saka Tatal saat malam pembunuhan Vina dan juga Eki. Lalu apakah Saka Tatal mengetahui siapa yang menyuruh Aep dan juga Dede untuk berbohong dalam persidangan 2016 lalu. Nah, ini memang sedikit menjadi rintangan dalam penyidikan menurut kuasa hukum dari Saka Tatal karena Saka Tatal mengaku tidak mengenal Aep dan juga Dede. Usai pemeriksaan berlangsung, tim kuasa hukum dari Saka Tatal juga meyakini bahwa keterangan dari Aep dan Dede ini memang adalah keterangan palsu yang harusnya kuasa hukum dari Saka Tatal meminta setelah keterangan yang diberikan kepada penyidik oleh Saka Tatal ini. Kuasa hukum dari Saka Tatal meminta kepada pihak kepolisian untuk membebaskan juga ke-6 terpidana yang masih menjalani hukuman terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Tadi kuasa hukum dari Saka Tatal ini membawa banyak sekali bukti-bukti. Salah satu bukti yang diyakini dapat kuat dalam pemeriksaan hari ini adalah saksi percakapan antara Vina dan juga sahabat dari Vina yang merupakan saksi dari peninjauan kembali Saka Tatal, yakni Widi, di mana Vina dan Widi sempat berbincang sebelum malam kejadian Vina tewas pada 2016 lalu. Nah, kuasa hukum meyakini bahwa adanya percakapan ini akan mengungkap bahwa proses hukum yang berjalan 2016 silam ini merupakan suatu kesalahan dan tak ada hubungannya dengan 7 terpidana yang sudah ataupun masih menjalani hukuman. Karena memang dari percakapan itu sendiri ini ada ketidaksinkronan begitu ya dari waktu tewasnya Vina dan juga Eki dan juga percakapan antara Vina dan juga Widi. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas. Ini sama dengan keterangan Liga Akbar. Kalau Liga Akbar menyatakan mencabut juga, Teguh mencabut juga, ya udah sebenarnya tidak ada peristiwa pembunuhan. Nah, kembali kita menghimbau kepada pihak kepolisian untuk rekonstruksi kembali, kemudian dikonfrontir antara penyidik-penyidik yang olah TKP di Jembatan Talun di belakang Eksekutorium dan penyidik Laka Lantas dari Polsek Talun yang menyidik atau yang mengolah TKP dengan sempurna. Nah, sehingga awalnya dokter forensik atau dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati itu berdasarkan surat pengantar adalah kecelakaan tunggal. Nah, sekarang dengan adanya kecelakaan tunggal itu, kemudian ada kecurigaan Rudiana yang datang ke Polsek, katanya motornya nggak hancur banget, tapi rusak. Nah, kemudian dia bertemu dengan Aep dan Dede. Nah, disinilah mulainya kebohongan-kebohongan itu. Kebohongan-kebohongan inilah yang sangat mendasar dan menjadi 7 terpidana dihukum seumur hidup. Ya, ini tim kuasa hukum dari
Saka Tatal juga menyampaikan bahwa menurut dari keterangan Dede, keterangan dari Aep dan Dede ini adalah arahan dari Ibtu Rudiana yang ternyata diduga adalah keterangan palsu. Jadi memang kuasa hukum dari Saka Tatal juga meminta pihak kepolisian untuk memanggil Ibtu Rudiana terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki terkait keterangan palsu yang dilayangkan oleh Aep dan juga Dede. Beberapa kali tim kuasa hukum juga menyayangkan bahwa pada persidangan beberapa tahun lalu, ini tepatnya pada 2016, bahwa memang para terpidana maksud kami ini dijatuhi pasal 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup, yakni pasal pembunuhan berencana. Tapi mengapa Aep dan Dede sebagai saksi kunci tidak dihadirkan ke dalam persidangan, padahal harusnya menceritakan apa yang terjadi di tempat kejadian dan perkara. Demikian Desmona, kembali ke studio. Baik, terima kasih Elisa atas laporannya. Kita akan ulik, kita akan pertajam lebih jauh lagi dengan dialog dengan menghadirkan kuasa hukum Saka Tatal dan juga Ibtu Rudiana di program NTV Prime sore nanti. Terima kasih.